balik lagi ke sekolahan ya. Iya, Udah lulus, teman-teman udah ada yang kerja atau kuliah semua? ada yang kerja, ada yang kuliah, Pak. Oke, sebentar sebelum lanjut, Pak Bayu mohon izin buat merekam sharing kita hari ini, apa dibolehkan? Iya, Pak, nggak apa-apa, boleh. Boleh ya, direkam ya? Iya. Oke. Nah, eh, nah kalau boleh kita lanjut. Kemarin kamu WA pengen cerita, katanya ada pikiran yang mengganggu kamu akhir-akhir ini. Sebenarnya apa yang sampean rasakan? Coba ceritain. Jadi tuh belakangan ini tuh saya sering selisih pendapat gitu loh, Pak, sama bapak saya. Terus Sering berdebat gitu. persoalannya apa debatnya, Mbak? Iya, kuliah kan Pak, bapak kan mintanya saya kuliahnya di dekat-dekat sini aja, tapi kan saya masih ngotot pengennya di ITB. Jadi nggak boleh kuliah di PB itu mana tuh? Bandung ya? Iya kan. Nggak boleh kuliah di Bandung. Pengennya bolehnya di sini-sini aja. Iya. Nah, kenapa kayak gitu? Ya, belum tahu, Pak. Oh gitu. Jadi kamu sering marah sama bapakmu itu kayak gini. Iya, Mm-mm. kan itu sering debat toh, terus saya itu sering ngurung diri terus gitu saat bapak pulang kerja. Jadi kalau bapak pulang kerja kan ngurung diri mana? Di kamar, Pak. Di kamar. Iya. Berarti tiap hari gitu kamu ngurung? Enggak, Pak, cuma kalau bapak pulang kerja aja. Oh pulang, lo nggak pulang tiap hari? Enggak, Pak. Bapak kerjanya apa tuh lupa Pak? Itu, Pak, sopir ekspedisi kargo itu loh, Pak. Sopir ekspedisi kargo. Oh, dalam pulau atau luar pulau juga? Ya kadang di dalam, ya kadang keluar pulau, Pak. Oh gitu, jadi jarang di rumah ya? Iya. Nggak tiap hari pulang ya? Iya. Tapi tiap bapak pulang itu, tiap bapak di rumah itu kamu selalu ngurung di kamar gitu? Iya, Pak. menghindari bapak? Iya. Oh gitu, supaya menghindari karena sebel atau karena memang menghindari konflik gitu sama bapak? Ya sebel ada, terus ya menghindari konflik juga. Oh gitu, jadi menghindari konflik sama sebel juga gitu. Iya. Oke, kalau kayak gitu, kalau boleh tahu, kamu kan katanya sering beda pendapat, terus marah sama bapak, malas kurung diri di kamar gitu kan? Iya. Sebenarnya apa sih kalau boleh tahu yang bapak lakukan ke kamu itu? Ya bapak tuh apa ya, Pak, tidak memberi kesempatan ke aku itu untuk jelasin kenapa aku milih daftar kuliah di Bandung gitu loh. Ya itu kan mintanya saya harus seperti maunya gitu. Kata saya itu kayak apa ya, pendapatku tuh nggak pernah didengar gitu loh, Pak. Gitu, jadi bapak tuh maksain kehendak ke kamu, terus pendapatmu nggak pernah didengar begitu ya? Iya. Pengennya ke Bandung, tapi bapak menghendakinya cuma di dekat-dekat aja gitu, di Iya. Solo gitu ya? Iya. Oke, jadi kamu permasalahannya seperti itu. Baik, sekarang kita mau mencoba bermain peran ya, karena kamu sempat cerita memang nggak berani bilang ke bapak ya waktu di WA ya. Oke, sekarang coba kita bermain peran. Nanti kamu berperan jadi bapak juga dan jadi kamu sendiri ya. Siap ya? Jadi sekali lagi coba bermain peran, kamu jadi dirimu sendiri dan juga jadi bapakmu, nanti bergantian. Siap? Ya, sekarang ambil duduk senyaman mungkin, sikap duduk paling nyaman. Coba pejamkan mata, kemudian rilekkan tubuhnya supaya rileks dan nyaman ya. Oke, sekarang pejamkan mata, terus tarik nafas, rileks. Nah, ingat ya tadi memerankan dua tokoh, bapakmu dan kamu sendiri, paham?
Ya paham Pak. Oke, sekarang saya minta kembali kamu buat mengulang ingatan apa yang kamu alami sehingga kamu berselisih dengan bapak. Oke, sekarang saya beri kesempatan ngiling-ngiling. Oke, udah ketemu, udah ingat Ya Pak. peristiwa yang bikin kamu marahan sama bapak ya, karena menurutmu beliau memaksakan kehendak kamu nggak boleh kuliah di Bandung ya, Ya. terus membuat kamu mengurung diri di kamar pas beliau di rumah gitu ya. Iya. Oke, kalau sudah ingat buka kembali matanya. Sekarang saya ingin kamu Mbak menunjukkan secara detail posisinya seperti apa yang beliau sampaikan, soal ekspresinya juga, kata-katanya, sehingga kamu marah sama bapak dan menganggap bapak memaksakan kehendak. Kamu bisa ya memerankan sebagai bapakmu ya. Iya bisa Pak. Oke, sekarang kamu berperan sebagai bapakmu. Katakan apa yang beliau katakan, kalimat-kalimat yang beliau ucapkan, ekspresi tatapan matanya. Jadi sehingga kamu menyimpulkan bapak memaksakan kehendak ke kamu gitu. Oke, sekarang kamu jadi bapakmu, silahkan. Boleh pakai bahasa Jawa ya Pak ya? Boleh, silahkan. Ora usah sekolah ada-ada. Ngapa sekolah ada-ada? Ning kene ya ana sekolahan padha wae. Nek kowe sekolah ning kono arep karo sapa? Sapa sing arep mbayari kuliahmu? Aku ora arep mbayari kuliahmu nek sekolah nang Bandung. Bayar ana kuliahmu dhewe, urus ana uripmu dhewe. Aku ora arep melu-melu. Wis karepmu. Nek kowe arep nekat Gitu. gitu. Itu yang disampaikan bapak. Iya. Oke, jadi sambil melotot sambil gebrak meja juga waktu itu. Iya Pak. Waktu itu di mana? Di ruang tamu. Di ruang tamu, beliau sambil gebrak meja gitu ya. Iya. Oke, kuwi sing disampaikan bapakmu kaya ngono kuwi mah ya. Iya. Oke. Sekarang kamu berganti peran dadi awakmu dewi. Mau lek bapakmu. Yang kowe dadi awakmu dewi, nah ini Pak Bayi yang di depanmu seolah-olah jadi bapakmu. Kira-kira kamu menyampaikan apa? Ya wis nek ora gelem mbayari kuliahku aku ya tak bayar dhewe, aku ya iso kuliah nyambi kerja. Sak iso-isoku arep tak bayari dhewe, bapak rasa melu-melu. Gitu. Jawabanmu seperti itu. Iya. Oke, baik. Jadi kamu menjawab bahwa ya wis kamu mau kuliah dewe biar dewe nyambi kerja itu ya. Iya Pak. Oke. Ada lagi yang kamu sampaikan waktu itu? Gak ada. Iya nggak ada, cuman saya itu pengennya itu Mm-mm. bapak itu ngomong gitu loh, alasannya apa Mm-mm. kayak gitu, biar sama enak gitu loh Pak, saya tahu alasannya jadi saya lebih nerima kalau saya nggak kuliah di Bandung kayak gitu. Kalau kayak gini kan saya nggak tahu alasannya apa, jadinya kan apa ya, saya kecewa gitu loh. Nah kalau gitu. Oke. Berarti kamu apa? Ketika menjawab tadi, bapakmu menimpali nggak atau jawab lagi nggak? Enggak Pak, ya diem aja kayak gitu. Diam Pokoknya aja. intinya ya cuma bilang nek urusanmu dulu nek kuliah di Bandung kayak gitu. Langsung marah gitu ya Iya. bapaknya. Terus kamu langsung ke kamar gitu. Iya, daripada itu malah tambah Bandungnya tambah lebih gitu loh Pak. Ya udah saya tidur aja ke kamar. Nangis. Nangis Pak. Pasti nangis. Oke, berarti sebenarnya kamu pengen tahu masalahmu tuh kenapa dilarang, itu pengen tahu alasannya. Iya. Jadi nggak cuman ngelarang-larang gitu. Iya, saya itu pengen penjelasannya gitu loh Pak. Jadi kalau saya tahu alasannya kan, kalau misalnya saya nggak jadi kuliah di Bandung kan saya lebih ikhlas gitu loh. Oh jadi gini toh kayak gitu. Oke, tapi selama ini nggak pernah disampaikan sama bapak. Belum. Oke, sekarang coba lagi, seandainya bapak menyampaikan alasan ke kamu, kan selama ini kamu belum tahu toh. Coba sekarang seandainya
Bapak mau menyampaikan alasan, kira-kira alasan apa yang mau disampaikan beliau? Coba kamu jadi bapakmu lagi dan Pak Bayu jadi kamu menyampaikan seolah-olah kamu adalah bapak dan Pak Bayu adalah kamu, sampaikan alasannya. Kalau misalnya Dian kuliah di Bandung, Dian kan perempuan, terus di sana sendirian, nggak ada saudara, nggak ada temannya, terus kamu sendirian di sana. Terus kalau kamu sakit, bagaimana? Kalau butuh apa-apa terus jauh dari keluarga, tidak ada teman, kayak gitu gimana? Terus apa? Dilihat di rumah itu adik-adikmu masih kecil-kecil, terus bapak nggak selalu ada di rumah, bapak kerja, kadang harus keluar pulau, disuwi, butuh waktu lama naik pulang. Terus ibumu di rumah siapa yang bantuin nek pas repot, terus adik-adikmu nek pas rewel, ibumu lagi repot gimana? Terus nek bapak di rumah nggak kerja, terus siapa yang biayain kamu kuliah, biayain adik-adikmu sekolah gimana? Gitu. Jadi ibu juga kerja? Tidak kerja, Pak, ada usaha di rumah. Oh gitu. Terus bapak supir ekspedisi pulangnya nggak mesti tiap hari pulang ya? Iya. Oke. Jadi alasannya seperti itu kira-kira kalau misalnya bapak menyampaikan kau pengen di rumah, pertama bapak mungkin khawatir keadaan di sana nggak punya saudara cewek gitu ya, anak cewek, terus di rumah adik-adiknya masih kecil-kecil itu, Iya. ibu juga kerja bantuin ngurusin adik-adik gitu ya. Oke. Nah, tadi alasannya kira-kira seperti itu ya dari bapak. Nah sekarang coba kembali lagi berperan, di switch lagi perannya jadi dirimu sendiri. Kan tadi udah dengar alasannya bapak seperti itu. Tadi ya udah kamu sampaikan ya. Sekarang apa yang kamu rasakan, apa yang kamu terima dari alasan-alasan bapak tadi? Jadi sebenarnya bapak itu khawatir dengan saya, terus memikirkan bagaimana saya di sana. Bapak itu nggak hanya memikirkan saya saja, tapi memikirkan adik-adik saya dan ibu saya. Terus ayah saya itu sayang dengan keluarganya, dengan anak-anaknya itu. Pak Yud minta tolong tisu, tisu. Oke. Terima kasih. Coba dilap dulu. Santai. Oke. Oke. Lagi berarti yang kamu tangkap berarti ayah itu janjinya khawatir gitu ya, kalau seandainya itu alasannya. Alah, bapakmu khawatir nek kowe nang kono dhewe ra ndek sapa-sapa gitu. Wong wedok pisan, iya kan? Terus kemudian di sisi lain di rumah juga ibu butuh bantuanmu, adikmu masih kecil-kecil buat ngurus mereka gitu. Kira-kira begitu ya kalau misalnya bapak menyampaikan alasannya. Iya. Oke. Nah, dari apa alasan yang kamu sampaikan tadi dan pemahamanmu yang memahami alasan bapak seperti itu, yang kamu pahami dari sikap bapakmu melarang kuliah jauh-jauh itu apa? Iya, pertama karena mungkin bapak saya khawatir dengan saya. Terus mungkin kan biaya hidup di sana juga mahal. Terus adik-adik saya juga masih sekolah kecil-kecil 3, mungkin ya Pak, berat seperti itu. Terus ibu kan usahanya juga baru mulai loh, jadi belum sebanyak itu penghasilannya. Terus yang kedua, ayah kan pasti juga
kasihan ibu sendirian di rumah, ditinggal terus. Terus kalau saya kuliah di Bandung kan saya nggak pasti pulangnya, nggak pasti seminggu sekali, atau misalnya kalau saya ingin pulang kan nggak bisa langsung pulang. Oke, jadi poinnya udah dapat ya, bahwa kamu itu sebenarnya dikhawatirkan sama bapak, terus pengen bantu di rumah juga, ibu bantu ibu yang usahanya baru mulai, pasti fokus ke usaha, dan adik-adikmu juga masih kecil-kecil gitu ya. Oke. Seandainya itu tadi disampaikan sama bapakmu, ya kan? Tapi kamu nggak berani buat nanya alasannya gitu ya. Coba ini Pak Bayu bantu, misalnya nanti ini, coba sampaikan ke bapak, misalnya, Pak, saya tuh pengen gini. Coba sampaikan. Gimana Pak? Iya Pak, misalnya kamu ada kesempatan buat nanya ke bapak, sama ini kan kamu takut Pak. Terus bapak juga nggak beri alasan. Oke, sekarang coba ini di, misalnya kamu ngomong sama bapakmu supaya tahu alasannya itu loh. Nah, selama ini kan nggak tahu, tadi kan cuma seandainya bapak bilang alasan. Nah, coba sampaikan ke bapakmu gimana, sampaikan dengan cara yang sopan, yang halus gitu. Misalnya, Pak, aku tuh janjane pengen ini atau gimana. Pak, sebenarnya aku tuh pengen bapak bilang langsung kenapa aku nggak boleh kuliah di Bandung gitu loh. Kalau sayang sama keluarga, sayang sama aku, harusnya bilang kenapa nggak boleh, bukan malah ngebentak-bentak kayak gitu. Biar aku tuh lebih lebih nerima kalau kuliah di tempat lain gitu loh. Kamu pengen bilang ke bapak seperti itu? Iya. Oke, nanti coba bilang, tapi coba sekarang setelah kamu mengetahui alasan bapak tadi, seolah-olah seperti itu ya, kamu mengiranya seperti itu. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan? Sing mbok dapat apa ketika kamu, oh ternyata bapak tuh mungkin karpe koyong ini gitu. Coba sing kamu rasakan apa? Mungkin bapak itu kasihan sama ibu dan adik-adik. Terus kalau pengen saya ikut menjaga mereka, karena bapak saya sama keluarga, pengen keluarganya ngumpul, pengen saya kuliah di Solo gitu, biar dekat. Kalau saya pengen pulang bisa langsung pulang. Khawatir juga ya sama kamu. Oke, berarti udah tahu ya maksud bapak melarang itu kira-kira apa, itu sudah tahu sekarang. Iya, sudah Pak. Jadi, ternyata beliau juga punya alasannya seperti itu. Coba nanti ketika di rumah kalau pengen tahu alasannya, ketika momen pas moodnya bapak baik dan kamu juga moodnya baik, coba tanyakan ke bapak, ya seperti yang kamu tadi, Pak janjane alasannya itu apa gitu. Pasti kalau kamu menyampaikannya sopan, halus, enggak ngegas dulu mesti juga bapak paham ya. Kemarin kamu juga ngegas ya? Iya Pak, soalnya kan gas-gasan berarti. Iya, gas-gasan. Halah, terus jadi marahan ya. Ya. Mungkin bapak ya marahnya ke pintu itu ya. Nanti coba nanti kamu tanyakan lagi ke bapak dengan cara yang baik gitu ya. Oke. Jadi bapak tuh sebenarnya pengen kamu di rumah karena bantuin ibu, adik-adikmu kasihan, juga khawatir sama kamu, sana nggak punya siapa-siapa ya. Kamu udah memahami ya berarti alasannya bapak seperti itu. Jadi kalau misalnya alasannya seperti itu, sebenarnya kamu marah sama bapak apa sayang sama bapak? Sayang sama bapak, cuman anyel aja gitu ya. Oke, coba nanti ketika di rumah kamu sampaikan itu ke bapak dengan bahasa yang baik, nggak usah ngegas ya. Oke, sayang sama bapak, sayang sama ibu juga. Iya Pak, sayang banget. Sayang sama adik-adik ya. Iya. Adiknya berapa tuh? 3 Pak. 3. Iya. Yang kedua yang masih ini ya, masih kelas 6 itu ya. Iya. Jaraknya jauh memang ya sama kamu. Iya. Oke. Yang adik ke nomor, yang anak nomor 3?
TK TK. Oh TK. Yang terakhir baru 1,5. 1,5 tahun. Iya, Jaraknya jauh-jauh ya. iya Pak. Oke ya. Berarti ya kira-kira bapakmu tuh mungkin nyampaikan alasannya seperti itu. Itu dari apa ya? Perkiraanmu juga sendiri. Tapi nanti coba supaya lebih jelas, kamu coba tanyakan bapak dengan kondisi yang baik, dengan mood yang baik begitu ya. Oke. Sekarang udah gimana? Plong ora? Ya sudah plong. Nanti pengen ngomong ke bapak enggak? Iya, nanti kalau bapak sudah pulang. Udah pulang? Ini belum? Belum pulang. Baru Ngirim kemana? kemarin ngirimnya ke Lampung, Pak. Ke Lampung. Iya. Oke, sering keluar juga ya. Iya. Coba nanti ketika bapak sampai rumah sudah leren, kondisinya bagus, kan mungkin di jalan juga banyak emosi ya mungkin. Coba biarkan istirahat dulu, nanti kalau udah udah moodnya baik, udah santai, coba ditanya mungkin sambil makan, mungkin sambil ngeteh, kayak iklan tuh, mari ngeteh, mari bicara. Mungkin hobinya bapakmu apa? Dan misalnya bapakmu sambil maca koran, hobinya mungkin wayangan nonton YouTube, coba kamu pas itu tanya gitu ya. Tapi setelah ini tadi, kira-kira alasannya seperti ini, kamu masih nekat pengen yang Bandung apa wis diterima aja nang UNS gitu? Iya, kalau ternyata alasannya seperti itu ya udah Pak, diterima aja seperti itu, ikhlas gitu loh. Terus nang UNS apa Iya. ya, nggak apa-apa, yang juga bagus kan di sana. Iya. Ya walaupun memang reputasinya bagus di ITB ya. Ya, tapi kamu menerima misalnya alasannya seperti itu. Iya. Oke, saya gitu ya, sepelang belum. Ya sudah Pak, lebih baik. Oke, sekali lagi kalau memang udah lebih baik, coba nanti disampaikan ke bapak kalau misalnya beliau udah pulang, moodnya udah baik, gitu. Iya. Ya, oke. Masih ada yang mau diceritain lagi atau Sudah Pak, udah cukup. udah cukup? Udah cukup. Baik, kalau udah cukup, masih mau main-main di sekolah atau mau kemana ini? Iya Pak, ditunggu temen tadi. Oh itu ya, ingok itu. Iya. Ya wis. Ya udah nggak apa-apa kalau emang mau apa? Oh itu ada telepon. Iya. Oke. Oh malah dipaten. Ya wis nggak apa-apa. Coba silahkan kalau memang udah nggak ada yang mau disampaikan lagi, ya ingat pesannya Pak Fri tadi. Ya, sampaikan ke Bapak ya, tapi dengan cara yang baik. Oke, cukup. Ya, cukup. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Silakan.